Dan yang kita perlu ketahui teman-teman, untuk fitur ajukan sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar ya, realistis, tidak mengada-ada. Dan pastikan nanti ada tulisan tombol seperti ini, training SSCSN, mengatakan pengajuan sanggah berhasil ya. Kalau ada tulisan ini, tombol ini kalian klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah mendaftar di P3K Guru, CPNS ataupun P3K non guru sampai terakhir selesai mencetak kartu pendaftaran ya. Dengan kalian mencetak kartu pendaftaran itu dibuktikan bahwa kalian itu sudah selesai tuntas untuk melakukan pendaftaran P3K Guru, P3K non guru ataupun CPNS teman-teman. Seperti yang kita ketahui, setelah teman-teman itu kemarin untuk pendaftaran di SSCSN itu ditutup, maka langkah berikutnya adalah kalian tinggal menunggu seleksi administrasi ya, yang mana di seleksi administrasi itu nanti berkas-berkas yang kalian upload dan juga biodata atau mungkin isian-isian yang kalian tuliskan di SSCSN itu nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator teman-teman. Dan selanjutnya nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini kalian bisa lihat pada tanggal 2. Jadi dapat kalian lihat nanti mulai tanggal 2 ya. Nah, mulai tanggal 2 Agustus ini nanti teman-teman bisa akses dengan cara login ke akun SSCASN masing-masing. Kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga nanti dalam seleksi administrasi ini kita lolos semua ya, sehingga kita bisa melanjutkan untuk yang CPNS itu nanti mengikuti SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan juga untuk yang P3K Guru ini kalian masuk ke seleksi kompetensi teknis teman-teman. Juga mengerjakan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Yang namanya seleksi itu pasti akan ada yang lolos dan juga ada yang tidak lolos, khususnya pada tahap seleksi administrasi. Selanjutnya, kalau misalkan kita lolos itu alhamdulillah, tapi kalau misalkan kita tidak lolos, maka seperti penjelasan dari BKN, di sini kita bisa mengajukan sanggah teman-teman. Yang mana di sini sampaikan bahwa ketika saat ini memasuki tanggal 31 ini ya, saat ini seleksi calon aparatur sipil negara dalam tahap verifikasi. Pengajuan sanggah dapat dilakukan mulai tanggal 2. Jadi ketika tanggal 2 nanti teman-teman login, ini nanti kalau kalian lulus ini tinggal cetak kartu ujian. Kalau misalkan tidak lulus, ini kalian bisa mengajukan sanggah. Kesempatan sanggah ini hanya diberikan satu kali. Jadi pastikan kalian yang nggak lolos ini sanggahnya itu yang benar ya. Peserta diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggah. Nah, kemudian di sini juga sekali lagi disampaikan ketentuan terkait masa berlaku STR ini dapat dibaca di sini. Jadi untuk STR bagi teman-teman yang tenaga kesehatan, surat tanda registrasi itu bisa pakai yang sudah mati gitu teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial tentang bagaimanakah caranya mengajukan sanggah jika kita tidak lulus dalam seleksi administrasi. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, seperti yang disampaikan oleh BKN dalam akun resmi ASN Gini Beda @bkn.go.id, ketika kita tidak lulus dalam seleksi administrasi, ini kita pasti sedih ya teman-teman ya. Nah, sedih pasti, kecewa jelas, ya kan? Menghadapi itu kalian diberi kesempatan untuk melakukan sanggah. Caranya bagaimana, Min? Ketetapan tidak lulus karena apa saja yang bisa disanggah. Kapan mulai bisa menyanggah? Nah, ini teman-teman. Secara singkat, di sini kalian bisa melihat, teman-teman, kita harus pahami bahwa panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggah ya yang diajukan oleh pelamar. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jika alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan.
Tapi kalau misalkan kita salah upload berkas, ini di sini ditegaskan bahwa jadi kalau kemarin kalian lupa mengunggah salah satu persyaratan, kalian sudah tahu ya jawabannya. Berarti apa teman-teman? Tidak lolos gitu ya. Nggak bisa disanggah kalau kita sangat fatal gitu ya, tidak mengunggah yang harus kita unggah gitu. Selanjutnya untuk cara menyanggahnya teman-teman, ini adalah kita nanti login ke SSC ASN, masuk ke portal SSC ASN yang biasa kita gunakan untuk mendaftar ya. Dan selanjutnya di sini kalian bisa klik login. Dan ini kalian akses nanti mulai tanggal 2 Agustus ketika pengumuman sudah disampaikan. Nanti pada saat di pengumuman itu kalian tidak lolos, nanti kalian lakukan sanggah di sana. Nah, di sini teman-teman kalian login akun SSC ASN masing-masing. Di sini kita masukkan nick dan juga password yang sudah kita buat, lalu kita klik masuk. Jadi teman-teman bisa pantau akun SSC ASN masing-masing mulai tanggal 2 Agustus nanti. Nanti di sini akan ada tulisan seperti ini teman-teman. Kalau biasanya di sini ada tombol cetak kartu informasi akun dan juga ada tombol cetak kartu pendaftaran CASN. Maka jika kita tidak lolos seleksi administrasi, pada bagian bawah di sini akan ada tulisan ini. Ini sama ya, baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru. Ada tulisan mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Selanjutnya nanti di bagian bawah ini akan ada tulisan penjelasan yaitu alasan TMS atau tidak memenuhi syarat dari verifikator. TMS 1 misalkan, surat lamaran tidak sesuai persyaratan surat lamaran yang ditujukan ke Kementerian Perhubungan. Nah, ini adalah misalkan untuk yang CPNS ya. Kemudian untuk yang P3K misalkan saja sertifikat pendidik yang diupload ini adalah mungkin ada kesalahan apa gitu ya. Atau mungkin pada untuk P3K guru pada kolom ijazah ini yang diupload adalah ternyata keliru ijazah SMA atau ijazah yang SMP. Nah, itu teman-teman. Nah, nanti yang bisa kita sanggah ini adalah yang kita merasa benar dan ini kita merasa yakin bahwa sistem verifikator itu telah salah memverifikasi. Kemudian kita sanggah. Kalau misalkan kita ingin menyanggah, ini langkah berikutnya apa ini teman-teman? Nah, jadi ada tulisan mohon maaf Anda tidak lulus tahap seleksi administrasi ini. Kemudian nanti pada bagian bawahnya alasan kita TMS atau tidak memenuhi syarat, maka nanti akan ada form sanggah yang mana di sana kita bisa menuliskan alasan sanggah kita ya. Ya, mana sekali lagi di sini yang bisa kita sanggah ini adalah kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Periode masa sanggah ini nanti dapat dilihat pada bagian bawah tombol ajukan sanggah. Dan yang kita perlu ketahui teman-teman, untuk fitur ajukan sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar ya, realistis, tidak mengada-ada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi kita tidak boleh mengunggah memperbaharui dengan dokumen lain. Nanti pada bagian bawahnya cetak kartu pendaftaran CASN, kemudian ada pengumuman mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi. Di sini ada keterangan-keterangan, kemudian pada bagian bawahnya di sini ada tombol yang bertuliskan ajukan sanggah. Berikut di bawahnya ada rentang waktu yang mana kita bisa gunakan tombol ini untuk sanggah, yaitu masa sanggahnya ini adalah dalam waktu 3 hari. Kemudian sesuai dengan contoh yang diberikan dalam buku panduan sistem seleksi CPNS nasional. Di sini untuk khusus pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya ini sudah habis masa berlakunya dan masih dinyatakan TMS, padahal STR surat tanda registrasi itu masih bisa digunakan meskipun sudah habis masa berlakunya ya. Itu sesuai dengan surat edaran PAN RB tanggal 23 Juli 2020 bahwa tenaga kesehatan yang dinyatakan TMS dikarenakan STR yang dimiliki habis masa berlakunya dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya itu
Dan pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang, kemudian mengunggah STR lama dan tangkap layar atau screenshot yang telah ditentukan dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah ini teman-teman. Jadi pada kolom ini kita tuliskan alasan sanggah kita itu ya sesuai dengan permen apa itu surat edaran Menpan RB tersebut. Kemudian di sini kita upload ulang. Nah, kita unggah ulang di sini ya untuk STR-nya. Setelah kita menyanggah teman-teman, memberikan alasan dan upload buktinya, maka baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, di sini kita jangan lupa untuk kita akhiri pendaftaran ya. Maaf, kita akhiri proses sanggah teman-teman. Nah, jadi di sini ada batas pengiriman sanggah, di sini sudah ada nanti. Kalian jangan lupa di sini di checklist ya. Di checklist mohon diperhatikan fitur sanggah bukan untuk berbagi dan seterusnya ini. Kalian checklist di sini. Kemudian kalian akhiri proses sanggah. Nah, kalian akhiri proses sanggah yang tombol merah ini. Kemudian jika kita mempunyai dokumen yang tidak valid itu lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumennya, maka tidak akan bisa mengunggah hasil teman-teman, karena satu persyaratan saja itu tidak akan valid ya, maka tetap akan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan, permintaan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi maka akan diabaikan. Kemudian setelah pengisian sanggahan maka sistem akan menampilkan peringatan. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Jika sudah yakin silahkan kalian klik tombol iya. Namun jika pelamar tidak yakin silahkan pilih tidak. Nah, ketika kita sudah yakin maka kita bisa klik tombol iya. Dan pastikan nanti ada tulisan tombol seperti ini, Training SSISN, mengatakan pengajuan sanggah berhasil ya. Kalau ada tulisan ini, tombol ini kalian klik OK. Karena untuk proses sanggah ini hanya dapat dilakukan satu kali. Ketika kalian mencoba untuk menyanggah lagi maka akan ada tulisan kesalahan ini teman-teman. Akan ada tombol kesalahan. Mohon maaf Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silahkan refresh halaman resume Anda. Kemudian kalian bisa klik baiklah. Kemudian nanti akan ada keterangan jika kalian sudah berhasil menyanggah, yaitu di bagian bawahnya tulisan mohon maaf Anda tidak lulus. Di sini bagian bawah ini akan ada tulisan yang mulanya itu tombol untuk mengajukan sanggah. Di sini akan ada tulisan Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Sesuai dengan peraturan nanti akan dijawab maksimal 7 hari setelah kita menyanggah.